90% lebih wilayah Tajikistan adalah pegunungan. Negara ini terkurung daratan di Asia Tengah yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Luas wilayahnya 143.100 km persegi. Pegunungan Pamir dan Alai mendominasi lanskap, lembah Fergana Barat di utara, lembah Kofarnihon dan Fash di barat daya. Ibu kota Tajikistan adalah Dushanbe. Kota ini terletak di bagian barat daya Tajikistan di lembah Sungai Farzov, yang merupakan bagian dari sistem Sungai Amu Darya. Dushanbe dikelilingi oleh pegunungan, menjadikannya daerah yang indah secara geografis. Nama Dushanbe berarti Senin dalam bahasa Tajik, yang berasal dari fakta bahwa kota ini tumbuh dari sebuah desa yang memiliki pasar pada hari Senin. Pada tahun 1920-an, ketika Tajikistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet, Dushanbe ditetapkan sebagai ibu kota Tajikistan. Bahasa resmi Tajikistan adalah bahasa Tajik. Bahasa Tajik digunakan dalam semua aspek kehidupan resmi di Tajikistan, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan media massa. Semua dokumen resmi, undang-undang, dan publikasi pemerintah ditulis dalam bahasa Tajik. Seperti bahasa-bahasa lainnya, bahasa Tajik telah dipengaruhi oleh berbagai bahasa selama berabad-abad, termasuk Arab, Rusia, dan Turki. Bahasa Tajik memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Tajikistan. Bahasa ini dianggap sebagai simbol kebanggaan nasional dan warisan budaya, dan penggunaannya dipromosikan sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan solidaritas nasional. Bendera Tajikistan terdiri dari 3 garis horizontal berwarna merah, putih, dan hijau, dengan simbol mahkota emas dan 7 bintang di tengah garis putih. Warna merah melambangkan persatuan dan kekuatan negara serta pengorbanan rakyat Tajikistan dalam perjuangan mereka. Warna putih melambangkan kesucian, moralitas, dan salju di pegunungan Tajikistan yang merupakan simbol kemurnian dan perdamaian. Warna hijau melambangkan alam subur dan pertanian yang merupakan sektor penting dalam ekonomi Tajikistan serta kehidupan agraris rakyatnya. Mahkota emas dengan 7 bintang di atasnya melambangkan kedaulatan dan kehormatan Tajikistan. Mahkota juga mewakili sejarah dan budaya kerajaan Tajik, sementara 7 bintang melambangkan 7 wilayah utama dalam tradisi Tajik yang membawa makna spiritual dan kepercayaan terhadap keberuntungan. Orang Tajik dikenal karena keramahannya dan sifatnya yang ramah terhadap tamu. Tradisi keramah tamahan ini sangat mendalam dalam budaya Tajik dan merupakan bagian penting dari identitas sosial mereka. Tamu dianggap sebagai berkah, dan menerima tamu dengan hormat dan memberikan yang terbaik yang mereka miliki adalah nilai yang dijunjung tinggi. Contoh nyata dari kebaikan ini dapat ditemukan dalam konsep Mehmondos, yang secara harfiah berarti teman tamu. Dalam masyarakat Tajik, adalah umum bagi orang untuk mengundang tamu, bahkan orang asing ke rumah mereka untuk makan bersama dan berbagi cerita. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kemurahan hati tetapi juga menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap hubungan antar manusia. Mayoritas penduduk Tajikistan menganut agama Islam, dengan sekitar 90–95% dari populasi beragama Islam Sunni. Islam telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari di Tajikistan sejak abad ke-8 ketika agama ini diperkenalkan ke wilayah tersebut. Selain Islam Sunni, ada juga minoritas Syiah Ismailiyah, terutama di wilayah Gorno-Badakhshan di bagian timur negara. Kelompok ini memiliki tradisi dan praktik keagamaan yang sedikit berbeda dari mayoritas Sunni. Meski minoritas, mereka memegang peranan penting dalam keberagaman religius di Tajikistan. Kebebasan beragama diatur oleh konstitusi Tajikistan, namun praktik keagamaan diatur oleh negara untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Pemerintah seringkali memonitor aktivitas keagamaan dan menetapkan peraturan untuk membatasi pengaruh ekstremisme. Bahkan bulan Juni kemarin pemerintah Tajikistan melarang hijab untuk perempuan muslim di sana. Jumlah penduduk Tajikistan diperkirakan sekitar 10 juta orang. Penduduk negara ini terdiri dari berbagai kelompok etnis,
dengan mayoritas adalah orang Tajik. Selain itu, terdapat juga minoritas etnis seperti Uzbek, Rusia, Kirgiz, dan beberapa kelompok kecil lainnya. Populasi Tajikistan sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan seperti Dushanbe, ibu kota negara, serta kota-kota besar lainnya seperti Khujan dan Bokhtar. Meski demikian, banyak juga penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Taman Rudaki, terletak di jantung ibu kota Dushanbe, adalah salah satu taman kota terbesar dan paling terkenal di Tajikistan. Taman ini dinamai berdasarkan nama penyair Persia terkenal, yakni Rudaki, dan merupakan tempat yang sangat populer bagi warga lokal, anak muda Tajikistan, dan wisatawan untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Dengan jalur pejalan kaki yang teduh, air mancur yang indah dan berbagai patung serta monumen, Taman Rudaki menawarkan lingkungan yang menyegarkan dan estetis. Taman ini sering menjadi lokasi berbagai acara konser, festival, hingga menjadikannya pusat kegiatan sosial dan budaya di Dushanbe. Selain itu, taman ini juga dilengkapi dengan banyak bangku, area bermain untuk anak-anak, dan kios-kios yang menjual makanan serta minuman ringan, membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk keluarga. Danau Iskanderkul terletak di pegunungan Vandip, Tajikistan, adalah salah satu destinasi alam paling menakjubkan di kawasan tersebut. Dikenal dengan nama yang berarti Danau Alexander dalam bahasa Tajik, danau ini menawarkan pemandangan spektakuler dengan air biru yang jernih dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan puncak gunung yang tertutup salju. Keindahan alami danau ini bersama dengan lingkungan sekitar yang tenang dan menyegarkan, membuat tempat ini ideal untuk kegiatan luar ruangan seperti hiking, berkemah, dan memancing. Danau Iskanderkul juga memiliki keunikan geologis dan ekosistem yang mendukung flora dan fauna lokal, menjadikannya tujuan wisata yang sangat menarik bagi pecinta alam dan fotografer. Nafruz adalah perayaan Tahun Baru Persia yang dirayakan pada tanggal 21 Maret dan menandai awal musim semi. Di Tajikistan, Nafruz dirayakan dengan penuh kemeriahan dan merupakan salah satu festival terbesar dalam kalender. Tradisi perayaan termasuk memasak hidangan khas seperti plov, mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah dan mengadakan berbagai acara budaya seperti tarian, musik, dan pertunjukan seni. Perayaan ini juga melibatkan kegiatan seperti membersihkan rumah, menanam pohon dan berbagi makanan dengan keluarga serta teman. Semuanya bertujuan untuk merayakan pembaruan dan harapan akan tahun yang penuh berkah. Kehidupan masyarakat di pedesaan Tajikistan umumnya berfokus pada pertanian dan kegiatan tradisional, dengan sebagian besar penduduk bergantung pada hasil bumi seperti gandum, jagung, dan sayuran. Rumah-rumah di desa seringkali sederhana terbuat dari bahan lokal seperti tanah liat dan batu. Keluarga biasanya tinggal dalam struktur rumah yang komunal dengan ruang terbagi untuk kegiatan sehari-hari dan menyimpan hasil pertanian. Kehidupan sosial di pedesaan sangat terhubung dengan komunitas, dengan aktivitas harian yang melibatkan kerjasama dalam bekerja di ladang seperti merawat hewan ternak dan merayakan acara-acara penting bersama keluarga dan tetangga. Tajikistan memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, terutama karena topografinya yang beragam, termasuk pegunungan tinggi, lembah, dan padang rumput. Negara ini adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik. Pegunungan Pamir dan Alai di Tajikistan menyediakan habitat bagi hewan langka seperti macan tutul salju, domba Marco Polo, dan ibex. Selain itu, Tajikistan memiliki lebih dari 5.000 spesies tumbuhan, termasuk banyak tanaman obat dan endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Ekosistem Tajikistan juga mencakup berbagai jenis hutan, padang rumput alpin, dan zona tepi sungai yang mendukung kehidupan berbagai spesies burung, mamalia, reptil, dan amfibi. Namun, keanekaragaman hayati ini menghadapi ancaman dari perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti perburuan liar dan perluasan lahan pertanian. Upaya konservasi sedang dilakukan, termasuk pembentukan cagar alam dan taman nasional untuk melindungi habitat kritis dan spesies yang terancam. Pasar dan bazar di Tajikistan merupakan pusat kehidupan sosial dan ekonomi yang penting.
Di pasar-pasar ini, seperti Bazar Dushanbe dan Bazar Sari Osiyo, pengunjung dapat menemukan berbagai barang mulai dari makanan segar, rempah-rempah hingga barang kerajinan tangan. Pasar-pasar ini juga seringkali menjadi tempat di mana orang dapat menemukan budaya lokal secara langsung melalui interaksi dengan pedagang, mencicipi makanan khas, dan melihat kerajinan tangan tradisional. Selain sebagai tempat berbelanja, pasar dan bazar juga berfungsi sebagai pusat pertemuan sosial di mana komunitas berkumpul untuk berbincang dan berbagi berita. Aktivitas ini menciptakan suasana yang dinamis dan penuh warna, dengan aroma rempah-rempah yang menyebar di udara dan suara tawar-menawar yang menggema. Arsitektur dan bangunan bersejarah di Tajikistan mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah negara tersebut, dengan pengaruh dari berbagai periode dan budaya. Di ibu kota Dushanbe, bangunan bergaya Soviet dan modern berdampingan dengan struktur tradisional yang terinspirasi oleh arsitektur Persia dan Asia Tengah. Keberagaman arsitektur ini tidak hanya mencerminkan sejarah panjang Tajikistan, tetapi juga memberikan wawasan tentang perubahan budaya dan politik yang telah membentuk negara ini. Tajikistan terkenal dengan produksi madu berkualitas tinggi yang dihasilkan dari beragam flora alami yang tumbuh di wilayah pegunungan dan lembahnya. Madu Tajikistan, khususnya yang berasal dari wilayah Gorno-Badakhshan dan pegunungan Pamir, dikenal karena rasa dan khasiatnya. Lebah-lebah di daerah ini mengumpulkan nektar dari berbagai bunga liar yang tumbuh di lingkungan yang relatif tidak tercemar, menghasilkan madu yang murni dan kaya akan nutrisi. Peternak lebah menggunakan teknik alami tanpa penggunaan bahan kimia, memastikan bahwa madu tetap organik dan berkualitas tinggi. Madu Tajikistan tidak hanya diminati di pasar lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara karena reputasinya yang baik. Kualitas madu ini juga didukung oleh lingkungan alam yang bersih dan biodiversitas tanaman yang luas, menjadikan Tajikistan sebagai salah satu produsen madu unggulan di Asia Tengah. Tajikistan memiliki sejarah panjang terkait dengan jalur sutra, rute perdagangan kuno yang menghubungkan timur dan barat. Jalur sutra melewati wilayah Tajikistan, menjadikannya pusat penting bagi pertukaran barang, budaya, dan ilmu. Kota-kota seperti Fujian dan Panjaken menjadi pusat perdagangan yang ramai, di mana pedagang dari berbagai penjuru dunia bertemu untuk menjual barang-barang seperti sutra, rempah-rempah, permata, dan kain. Keberadaan jalur sutra ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memfasilitasi penyebaran agama, seni, dan pengetahuan di seluruh Asia Tengah. Warisan jalur sutra masih terlihat di Tajikistan saat ini, dengan banyak situs arkeologi dan peninggalan sejarah yang menunjukkan kemakmuran masa lalu. Situs-situs seperti reruntuhan Panjaken, yang pernah menjadi kota perdagangan penting, kini menjadi tempat wisata yang sangat menarik. Tajikistan memiliki iklim yang bervariasi karena topografinya yang kompleks. Secara umum, negara ini memiliki iklim kontinental yang ditandai dengan perbedaan suhu yang signifikan antara musim panas dan musim dingin. Di daerah dataran rendah dan lembah, seperti di sekitar Dushanbe, iklimnya cenderung kering dengan musim panas yang panas dan kering serta musim dingin yang dingin dan basah. Suhu musim panas dapat mencapai 40 derajat Celcius, sementara suhu musim dingin bisa turun hingga di bawah 0 derajat Celcius. Sebaliknya, wilayah pegunungan Tajikistan, seperti pegunungan Pamir, mengalami iklim yang lebih ekstrim. Di daerah ini, suhu dapat sangat dingin sepanjang tahun, dengan salju yang sering turun dan suhu dapat mencapai minus 20 derajat Celcius di musim dingin. Musim panas di pegunungan cenderung lebih sejuk dan menyenangkan dibandingkan dengan dataran rendah. Di Tajikistan, tradisi minum teh adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial dan budaya. Teh bukan hanya minuman, tetapi juga simbol keramahan dan persahabatan. Minum teh seringkali dilakukan dalam konteks pertemuan sosial, baik di rumah maupun di luar, dan dianggap sebagai cara untuk menjalin hubungan dan berbagi momen bersama keluarga dan teman. Teh biasanya disajikan dalam cangkir kecil dan seringkali disertai dengan camilan seperti kue, buah kering, atau roti. Dalam tradisi Tajik,
Teh hijau adalah pilihan yang paling umum dan seringkali disajikan dengan tambahan gula, mint, atau rempah-rempah untuk memberikan rasa yang khas. Upacara minum teh seringkali melibatkan ritual khusus, seperti menuangkan teh dari jarak tinggi untuk menghasilkan busa di permukaan, yang dianggap menambah cita rasa dan aroma. Di Dushanbe, ibu kota Tajikistan, terdapat tiang bendera nasional yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Tiang bendera ini terletak di Taman Bendera Nasional. Dengan ketinggian sekitar 165 meter, tiang ini menjulang tinggi di atas kota dan menjadi simbol kebanggaan nasional Tajikistan. Tiang bendera ini diresmikan pada tahun 2011 dan dilengkapi dengan bendera berukuran besar yang dapat terlihat dari jauh. Tiang ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kebangsaan, tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang menonjolkan kemegahan dan kebanggaan Tajikistan. Gletser di Tajikistan merupakan salah satu yang terbesar di luar wilayah kutub. Adalah Gletser Vechenko, terletak di Pegunungan Pamir. Gletser ini memiliki panjang sekitar 77 km, menjadikannya gletser non-kutub terpanjang di dunia. Gletser ini memainkan peran penting dalam ekosistem dan sumber daya air di kawasan tersebut. Aliran air yang berasal dari pencairan es gletser ini memasok sungai-sungai besar di Asia Tengah, seperti Sungai Amu Darya, yang sangat penting bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari di negara-negara sekitarnya. Tajikistan dikenal memiliki banyak sungai yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan ekosistem negara tersebut. Negara ini memiliki sekitar 1.000 sungai. Sebagian besar sungai di Tajikistan berasal dari pegunungan yang mengelilingi negara ini, terutama pegunungan Pamir dan Alai. Misalnya Sungai Amu Darya, salah satu sungai terbesar di Asia Tengah. Amu Darya mengalir dari pegunungan Pamir dan mengalir ke Laut Aral. Sungai ini penting untuk irigasi dan pasokan air di Tajikistan dan negara-negara tetangganya. Gunung Garam Khoja Mumin adalah formasi geologis yang terletak di wilayah selatan Tajikistan, dekat kota Kulo. Gunung ini terkenal karena kandungan garamnya yang sangat besar, membentuk sebuah kubah garam alami yang menjulang hingga ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan tanah. Khoja Mumin telah menjadi sumber garam penting bagi penduduk lokal selama berabad-abad dan terus digunakan hingga hari ini. Selain nilai ekonomisnya, gunung ini juga menarik bagi para ilmuwan dan wisatawan karena keunikan geologisnya dan pemandangan spektakuler yang ditawarkannya. Legenda lokal mengaitkan gunung ini dengan cerita-cerita mistis dan sejarah kuno, menambah daya tarik budaya dan historisnya. Di beberapa desa terpencil di Tajikistan, terdapat cerita tentang Yeti atau makhluk misterius yang dianggap sebagai bagian dari legenda lokal. Untuk menarik perhatian pengunjung dan wisatawan, beberapa penduduk desa kadang-kadang mengklaim bahwa mereka dapat menunjukkan jejak atau tempat tinggal makhluk ini. Cerita tentang Yeti ini seringkali disajikan dengan detail yang dramatis dan berlebihan meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan makhluk tersebut. Dalam beberapa kasus, penduduk desa akan membebankan tarif kepada pengunjung yang ingin melihat jejak Yeti dan menunjukkan lokasi-lokasi misterius Yeti. Praktik ini sering dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan pendapatan tambahan, mengingat keterbatasan ekonomi di banyak desa. Meskipun sebagian besar cerita ini lebih bersifat legenda atau mitos, pengalaman tersebut seringkali menjadi bagian dari daya tarik wisata yang unik di kawasan tersebut. Masakan khas Tajikistan mencerminkan warisan budaya yang kaya dan keanekaragaman bahan lokal. Hidangan utama seperti plov, atau nasi yang dimasak dengan daging, wortel, hingga rempah-rempah, seringkali menjadi makanan utama dari perayaan dan acara penting. Mantu, pangsit berisi daging cincang yang dikukus juga merupakan bagian penting dari kuliner sehari-hari yang menyajikan kehangatan dan kekayaan rasa. Selain itu, roti pipih bernama non, yang dipanggang dalam oven tradisional pun tak ketinggalan sebagai makanan utama lainnya yang menyatu dengan lauk pauk dan hidangan utama. Upacara pernikahan di Tajikistan merupakan perayaan megah yang melibatkan banyak ritual dan kaya akan tradisi.
Proses pernikahan sering dimulai dengan lamaran formal di mana keluarga mempelai pria mengunjungi keluarga mempelai wanita untuk meminta izin dan menetapkan detail pernikahan. Setelah persetujuan diterima, persiapan untuk perayaan besar dimulai, termasuk memilih pakaian tradisional, menghias tempat acara, dan menyusun menu makanan yang melibatkan hidangan khas seperti plov dan mango. Pada hari pernikahan, upacara biasanya berlangsung dalam dua bagian. Yang pertama diadakan di rumah mempelai wanita, di mana acara adat seperti pertukaran cincin dan doa dilakukan, dan yang kedua diadakan di rumah mempelai pria atau di tempat acara khusus. Selama perayaan, tamu-tamu dihibur dengan musik dan tarian tradisional, dan upacara tersebut bisa berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai kegiatan termasuk makan bersama, pertunjukan seni, dan permainan tradisional. Itulah sejumlah fakta menarik mengenai Tajikistan yang perlu kamu ketahui. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.